Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi kalian semua yang sedang mendengarkan audio podcast pada kali ini, dimanapun dan kapanpun kalian mendengarkan audio podcast ini. Nah, pada kesempatan kali ini, lagi-lagi gue mau menceritakan suatu kisah horor, atau lebih tepatnya eh, membacakan suatu thread yang ramai di Twitter. Dan thread ini ditulis atau diketik oleh Freddy Raskin di Twitternya dengan judul Putus Hutang. Nah, sebelum kita lanjut ke ceritanya, gue mau minta tolong ke teman-teman semua yang baru banget mendengarkan atau melihat video ini untuk bantu gue dengan cara klik like-nya, atau kalian share video ini atau podcast ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sebelumnya. Oke. Jadi kisah ini dialami oleh seseorang, sebut saja namanya Dedi. Jadi ceritanya bermula ketika si Dedi ini merantau bersama istrinya uh, di salah satu kota besar di Jawa Barat. Nah, si Dedi ini mendapatkan pekerjaan proyek, yaitu pengerukan lahan yang akan digunakan sebagai lahan perumahan. Berbekal niat kerja nih, supaya dapur tetap ngebul istilahnya, si Dedi ini menerima proyek untuk mengawasi pengerukan tersebut. Namun awalnya si Dedi ini benar-benar ngerasa asing di lingkungan proyek tersebut karena nyaris tidak ada satupun yang dikenalnya kecuali Kusnadi, kakak sepupu istrinya yang memberikan pekerjaan itu. Singkat cerita, ada salah seorang pengawas proyek yang akhirnya menjadi teman dekatnya si Dedi ini. Selama mengawasi proyek tersebut, sebut saja namanya Martin. Nasibnya sama seperti si Dedi, seorang perantauan asal salah satu kota di Jawa Tengah yang mencari peruntungan bekerja di luar kota. Nah, karena merasa sama-sama perantau atau mungkin senasib, Dedi mulai cepat akrab dengan si Martin ini. Seringkali Martin menjemput Dedi sebelum berangkat kerja dan begitu juga sebaliknya. Dan tak jarang karena keakraban mereka, mereka saling meminjamkan uang satu sama lain ketika salah satu sedang tidak ada. Dan sampai kemudian di suatu waktu si Martin ini mendatangi si Dedi dengan sedikit raut wajah yang serius gitu. Dan dia membuka obrolan ke si Dedi. Bro, sorry, aku mau ngerepotin lagi, kata si Martin. Dan si Dedi ini langsung merespon baik apa yang diucapkan si Martin ini. Kenapa bro? Kalau aku bisa bantu, pasti aku bantu, kata si Martin. Dan kata si Dedi maksud gua. Dan si Martin ini membisikkan ke si Dedi bahwa si Martin ini lagi membutuhkan uang untuk modal nikahnya sekitar 40 jutaan. Dan karena sudah terlalu percaya nih si Dedi, langsunglah si Dedi ini meminjamkan Martin uang yang 40 juta itu. Nah, siang itu si Dedi meminjami Martin uang dan Martin berjanji akan mengembalikan uang itu sebulan lagi setelah acara nikahnya selesai. Dan dengan santai si Dedi ini menumpuk-numpuk pundak si Martin ini untuk tidak terlalu khawatir gitu masalah hutangnya. Dan singkat cerita, setelah 1 bulan berlalu sejak si Dedi meminjamkan uang ke Martin, Martin kembali dari cuti nikahnya dan bekerja lagi bareng Dedi. Namun Dedi ini ngelihat ada perubahan sikap gitu, ada gelagat yang berbeda dari si Martin sejak kembali dari kampung. Martin ini kelihatan udah jarang main ke rumah Dedi. Dan di proyek juga Martin seperti tampak menghindar gitu dari Dedi. Dan Dedi sempat bingung dengan kelakuan si Martin ini. Sampai suatu hari Dedi mendapat telepon dari kampungnya bahwa anaknya sedang membutuhkan biaya untuk sekolah. Ditambah lagi orang tua kandungnya membutuhkan kendaraan untuk mengantar jemput anaknya Dedi ini. Dan kebetulan pada saat itu proyek yang sedang diurusi oleh Dedi belum cair atau belum turun gitu gajinya. Dan pada saat itu Dedi berusaha menemui Martin di rumahnya untuk menagih hutang.
Awalnya Dedi ini bicara baik-baik nih ke si Martin nih, tapi nggak disangka-sangka Martin seperti atau ngegas gitu bahasanya, malah marah-marah ke Dedi ini gitu. Dan si Dedi ini kaget dengan reaksinya Martin gitu. Dan akhirnya karena si Dedi ini merasa benar, Dedi ini ngasih batas tempo waktu 1 minggu kepada si Martin untuk bisa membayar hutangnya itu. Nah, persahabatan keduanya tak sama lagi setelah hari itu. Jika bertemu di proyek pun, Martin menunjukkan tampak sinisnya kepada Dedi, begitu juga sebaliknya. Gitu. Dedi juga tampak kesel ke si Martin ini. Gitu. Sampai kemudian hari ke-6 setelah kejadian penagihan, Dedi tak sengaja nih berpapasan dengan Martin yang akan keluar ke parkiran. Tak seperti biasanya, eh, raut wajah si Martin ini pada saat itu terlihat tampak sangat bersahabat gitu. Dan dia bilang ke si Dedi, uangnya besok ya bro, nanti aku antar ke rumahmu, kata Martin sambil masuk mobil pada saat itu. Dan Dedi ini merasa heran gitu. Akhirnya dia membalas senyum aja gitu ke si Martin ini. Dan sore harinya ketika sampai di depan rumah kontrakan, Dedi diberitahu istrinya jika Martin sempat mampir tadi siang. Kata istrinya, dia kesini nyari kamu mas, memangnya kamu gak ke proyek, kata Mariska, nama istrinya itu. Lah tadi siang ketemu aku kok dek, kok bisa nyari aku kesini, kata si Dedi nih nyaut si Mariska ini istrinya. Lalu Mariska hanya menggeleng, cuma kata dia tadi bawa kresek hitam, aku pikir mau ditaruh di sini, ternyata dibawa lagi. Dedi yang masih bingung lalu masuk ke dalam rumah dan dia mencoba menelpon Martin, tapi nomor teleponnya tak aktif. Dikirimlah tuh itu pesan WA menanyakan maksud kedatangannya, tapi pesannya itu tak terkirim. Nah, selepas maghrib, Dedi merasakan tubuhnya seperti merasakan masuk angin berat banget. Dia sempat meminta Mariska membuatkan wedang jahe, lalu tiduran ke dalam kamar. Di atas kasur, Dedi merasa tubuhnya mendadak berat. Dipakainya lah tuh selimut sampai sebatas leher. Tak lama dia tertidur. Di dalam mimpinya, Dedi merasa masih berada di dalam kamarnya. Dan Dedi melihat ada sosok besar yang sedang duduk di sampingnya. Sosok itu tampak membelakangi Dedi. Tiba-tiba, kepala sosok itu menoleh. Wajahnya hitam legam, hanya 2 bola matanya yang putih yang tampak. Sosok itu lalu berdiri dan melompat ke dadanya. Dedi ingin memberontak, tapi tubuhnya serasa seperti tidak bisa digerakkan. Mulutnya berusaha berteriak, tapi tak keluar suaranya. Gitu. Sosok itu terus mendekat wajahnya ke muka Dedi. Sesaat kemudian Dedi bangun dari tidurnya. Tubuhnya dirasakan sangat panas banget saat itu. Lampu kamarnya dimatikan, hanya sedikit cahaya masuk dari pintu yang terbuka. Mata Dedi yang masih linglung mencari-cari istrinya, dan dia berusaha manggil-manggilin tuh istrinya tuh. Tapi suaranya seperti tertahan. Dan saat itu Dedi tak sengaja menangkap wujud besar yang sedang berdiri di belakang pintu. Tubuhnya sama besarnya seperti yang ada di mimpinya tadi. Keringat Dedi mulai mengucur, suara tak bisa keluar. Sosok bertubuh besar dan rambut panjang itu perlahan mendekat. Dedi mencoba menggapai-gapai tangannya, meraih apa yang bisa dipegang. Telunjuknya lalu menyentuh gelas wedang jahe dingin yang ada di atas meja. Dedi menarik sampai gelas itu jatuh. Dan sosok itu hampir banget nyentuh si tubuhnya Dedi ini. Tapi istrinya datang hampir bersamaan lalu menyalakan lampu. Kok gelasnya dipecahkan mas? Kata Mariska sambil memuat pecahan beling. Dedi menarik napas panjang sambil menarik punggungnya bersandar ke ujung ranjang. Mariska lalu meraba dahi Dedi ini yang berkeringat, sangat-sangat beringat pada saat itu. Panas banget mas, besok kita periksa ya. Dedi hanya bisa mengangguk pelan. Esoknya kondisi Dedi semakin parah, bahkan untuk naik ke atas motor pun kakinya gak kuat untuk bawa motor gitu. Akhirnya Mariska meminta bantuan tetangga kontrakannya untuk nganterin ke rumah sakit. Dan di rumah sakit, dokter tidak mendiagnosa Dedi ini terkena tipes dan diminta untuk rawat inap gitu. Tapi Dedi ini gak mau gitu, dia memilih beristirahat di rumah aja. Akhirnya Dedi dirawat inap di rumah,
Mariska mencoba menghubungi Martin, tapi lagi-lagi ponselnya tidak aktif. Ketika mengantar surat ke proyek, Mariska sempat melihat Martin, tapi teman suaminya itu justru berjalan menjauhi Mariska gitu. Di rumah Dedi hanya bisa berbaring saja dengan kaki dan tubuhnya yang terasa lemas pada saat itu. Mariska masih mengantar surat ke proyek dan belum kembali. Menjelang maghrib, hujan tiba-tiba turun dengan deras. Jam menunjukkan pukul 5:30 sore. Dedi yang setengah tertidur terbangun karena suara jendela. Bingkai jendela terbuka tutup terkena angin. Dan Dedi mau beranjak menutup tapi gak kuat nih menopang badannya. Lampu-lampu rumah belum menyala, tanda istrinya belum pulang gitu. Dedi mencoba memaksa tubuhnya yang mulai terasa sakit untuk turun dari kasur. Baru setengah kakinya turun, suara jendela berhenti berbunyi. Denny menatap ke arah jendela yang remang-remang masih terlihat sosok yang sempat muncul di mimpi. Berdiri di luar jendela, tubuhnya legam dengan rambut kasar hampir sepanjang tubuh. Tangan sosok itu lalu masuk ke dalam kamar, lalu menyusul pelan-pelan semua anggota tubuhnya seperti menyusut lalu membesar. Setelah masuk dari jendela selebar setengah meter, tangan Dedi mencengkram spray lalu tubuhnya terjatuh ke belakang. Makhluk itu mendekati tubuh Dedi lalu menindihnya. Tangannya mencengkram dada Dedi sambil mengucap bahasa yang tidak dimengerti. Dedi merasa panas dan perih di sekujur badannya. Ketika jari-jari makhluk itu mulai menekan, tak lama kemudian Dedi pingsan. Sekitar pukul jam 11 malam nih, Dedi baru tersadar. Di depannya tuh udah ada kayak beberapa tetangga kontrakan yang tampak berkeringat. Dedi kebingungan pada saat itu. Dia melihat ke depan pintu, ada istrinya yang sedang berbicara dengan ketua RT, dan terlihat bahwa saat itu kamarnya tampak berantakan. Sudah bangun dia bu, kata salah satu tetangganya yang menjaga pada saat itu. Mariska yang ada di depan kamar langsung berlari masuk nih, menghampiri Dedi ini. Dan Dedinya mengatakan sesuatu, tapi suaranya hanya keluar kecil dan serak. Mariska lalu menyodorkan gelas kecil berisi air putih. Setelah tetangganya mulai pulang satu persatu, Mariska yang tampak sembab matanya menceritakan jika Dedi sempat kesurupan dan semua barang yang ada di kamar dibanting-banting sama dia. Gitu. Karena tetangga sebelum mendengar suara berisik, dia lalu berusaha masuk ke dalam rumah. Begitu sampai di kamar, tetangga itu hanya melihat kegelapan, lalu tiba-tiba dia disergap oleh Dedi yang langsung berusaha mencekiknya. Tetangga itu langsung berteriak-teriak dan mengundang tetangga lainnya masuk. Kata PRT, tadi kamu sepertinya ada yang ganggu mas, kata Mariska. Dan Dedi hanya menggeleng lemah menanggapi cerita istrinya. Semua kejadian terasa begitu cepat dan nyata. Malam itu PRT dan tetangga sebelah kontrakan bergadang menunggu Dedi. Dan si Dedi ini bilang ke istrinya, Dek, aku jangan ditinggal lagi ya sampai sembuh, kata Dedi berbisik dengan suara serak dan pelan. Mariska mengantuk mendengarkan permintaan suaminya ini. Gitu. Setelah kejadian hari itu, kondisi Dedi terus memburuk, kakinya benar-benar tak bisa digerakkan, dan sampai-sampai Dedi pun harus buang air dari atas kasur dengan pispot. Dan ketika diberi makan pun Dedi ini selalu memuntahkan gitu apa yang dia makan. Setiap disuapi, makanan itu masuk, tapi tak lama semuanya dimuntahkan. Dan pada saat itu juga Mariska, istrinya ini, pernah melihat ada serabut mirip lumut berwarna hitam pekat di antara muntahan Dedi. Padahal waktu itu Mariska hanya menyuapinya dengan bubur tanpa lauk. Karena kondisinya yang semakin lemah, Dedi akhirnya dipasangi selang infus dalam kamar. Jadi sempat dibawa ke rumah sakit, tapi lagi-lagi dokter tak menemukan ada penyakit aneh setelah memeriksa semua kondisi tubuhnya. Dokter hanya memberikan vitamin melalui infus. Dan seharusnya Dedi menginap selama 4 malam, tapi di malam kedua Dedi terpaksa pulang. Dan saat itu Mariska sedang keluar untuk membeli beberapa keperluan. Dedi tinggal sendiri di dalam bangsal yang ruangannya jadi satu dengan sekitar 7 orang pasien lainnya. Dan kebetulan tiba-tiba waktu menjelang jam bersih-bersih ruangan, jadi semua gorden tuh pembatas pasien tuh dibuka gitu sehingga bisa melihat satu sama lain. Jadi yang tidak bisa banyak bergerak hanya bisa saling melirik dengan pasien lainnya gitu dari kanan kiri gitu.
hanya 2 pasien di ujung ruangan yang dijaga keluarganya. Di depan ranjangnya Dedi melihat ada pasien kakek tua yang melihat ke arahnya. Kakek itu duduk bersandar ke dinding ruangan dan kakek itu lalu menunjuk ke arah kiri Dedi. Spontan Dedi menoleh. Lagi-lagi Dedi melihat sosok hitam berambut panjang yang ditemuinya di rumahnya. Karena cahaya cukup terang, Dedi bisa melihat jelas makhluk itu berdiri di antara ranjang dan pasien di sampingnya. Kali ini makhluk itu tak sendirian, ada 2 makhluk lainnya yang berdiri di sampingnya. Bentuknya nyaris sama, yang satu kurus, tinggi, dan yang satu lagi kecil. Makhluk hitam besar itu mendekati Dedi, mulutnya terbuka seperti berbicara. Dedi melotot ketakutan, berusaha mundur. Pada saat itu tubuhnya terasa kaku, sulit digerakkan. Mulut makhluk itu menganga tapi seperti ditutupi serabut. Tangannya yang kurus panjang menarik halus impus. 2 makhluk lainnya tiba-tiba sudah duduk di atas kaki dan perut Dedi. Darah mengucur dari tangannya. Dedi terus berusaha berteriak tapi suaranya tertahan. Kuara tubuh Dedi mengejang menahan sakit dan ketakutan. Tak lama 2 orang perawat berlari ke arah Dedi lalu memegangi tubuhnya. Dedi kembali pingsan. Ketika bangun, dia sudah berada di ruang isolasi. Mariska dan kakak sepupunya Kusnadi ada di sebelahnya bersama seorang dokter. Dan Dedi ini masih ngerasa bahwa kepalanya pusing banget gitu, berat. Dari obrolan dokter itu, Dedi mendengar jika dirinya tadi melepas jarum infus dengan paksa. Dan pasien lain yang melihat itu ketakutan, apalagi kata pasien-pasiennya, Dedi sempat menusuk-nusukkan jarum infus ke tangannya. Dedi sempat melirik ke lengannya yang sudah ditutupi beberapa plaster dan perban. Malam itu Dedi terpaksa pulang gitu. Biaya untuk pindah ke ruangan khusus cukup tinggi dan Mariska memilih untuk membiarkan Dedi, suaminya ini, rawat jalan di rumah aja, sekaligus mengurangi biaya pengeluaran. Mulai kejadian di rumah sakit, Mariska hampir tidak pernah meninggalkan Dedi karena setiap kali ditinggal, Dedi seperti orang yang ketakutan. Matanya menoleh ke kanan dan ke kiri sambil menggeram. Seminggu berjalan, kondisi Dedi semakin memprihatinkan. Tubuhnya sudah benar-benar kurus dan Mariska sudah mulai kesulitan membedakan antara Dedi dalam keadaan bangun atau tidur. Matanya hanya menatap ke atas dengan mulut menganga yang sesekali menutup. Mariska pernah mencoba mendatangi Martin untuk menagih hutang karena kondisi keuangannya yang udah makin menipis, dan Mariska menitipkan Dedi kepada tangganya lalu pergi ke proyek. Tapi bukannya simpati, Martin ini malah berusaha seperti tidak peduli gitu, dengan berkata seperti ini. Nanti kalau si Dedi udah sembuh, baru aku bayar hutangnya. Kok malah istrinya yang nagih? Umpat Martin sambil terus memantau proyek. Mariska pulang dengan tangan kosong, hanya memendam amarah sekaligus kecurigaan. Karena selama ini, setahunya Martin dan suaminya ini sangat dekat gitu. Sampai hari ke-20 setelah awal sakit, Dedi sudah seperti mayat hidup. Hampir seharian tidak ada gerakan dari tubuhnya, kecuali dadanya yang naik turun lemah. Orang tua Dedi akhirnya ikut datang menjenguk bersama anaknya. Mereka membawa serta paman Dedi yang bernama Mukhtar ini. Nah, begitu datang melihat kondisi Dedi, Mukhtar yang di kampung kelahirannya, yang sering ngobatin orang-orang sakit dengan cara alternatif, langsung membuang ludah. Dia lalu mengambil wudhu dan melakukan sholat hajat. Dan selepasnya, Mukhtar mengumpulkan orang tua Dedi dan Mariska di dalam kamar, gantian orang tua Mariska yang menjaga Dedi. Kang Mas, Mbak, Mariska, Dedi koyone kena gangguan parah. Atau artinya Dedi sepertinya kena gangguan parah, kata Mukhtar kepada 3 orang di depannya. Tambah nuno, saisomu, tar aku manut karo awakmu. Obati sebisamu, tar saya nurut, kata si bapaknya ini. Mariska dan ibu Dedi juga sependapat. Akhirnya malam itu juga Mariska diminta mengumumkan jika Dedi dalam kondisi sakaratul maut. Semua orang-orang yang mengenal Dedi, terutama teman-teman proyeknya, dikabari agar berkenan datang ke rumahnya. 15 menit setelah kabar itu disampaikan, satu persatu datang. Tak sampai 1 jam, sudah ada 30 orang yang memenuhi rumah kontrakan Dedi. Sebagian besar teman-teman proyeknya. Dan di antara orang-orang itu, ada si Martin nih. Mariska melihat Martin yang datang dengan baju koko. Martin terlihat penasaran melihat kondisi Dedi yang kepalanya menjumbul dari sela-sela tamu yang memenuhi kamar.
Tubuh Dedi sendiri sudah ditutupi kain jarik oleh Mukhtar. Sampingnya juga ditutupi kain jarik yang dibentangkan. Jadi mereka yang datang tak bisa ngelihat dengan jelas gitu. Setelah tamu berkumpul, Mukhtar mengajak mereka untuk berdoa bersama di ruang tengah. Masing-masing tamu diberi segelas air putih yang kata Mukhtar digunakan untuk menampung doa. Para tamu sempat bingung, tapi Mukhtar beralasan jika itu sudah menjadi adat di desanya gitu, di desa Dedi. Nah, 30 menit setelah berdoa, tamu-tamu akhirnya mulai pulang. Mukhtar menyuruh Ibu Dedi mengumpulkan air-air itu ke wadah baskom, dan Martin pulang bersama orang-orang itu. Berulang kali dia terlihat mencuri pandang ke arah kain yang menutupi tubuh Dedi. Selepas semua tamu pulang, Mukhtar memanggil ayah Dedi untuk menemaninya masuk ke dalam kamar. Dan airnya pun udah di baskomin gitu, disatuin pada saat itu. Dibawa masuk ke dalam. Dan Mukhtar lalu mematikan lampu kamar. 2 batang lilin yang dibawanya di sakunya ia nyalain gitu di meja samping kasur Dedi. Mukhtar kemudian tampak mulai berdoa. Ayah Dedi menemani di samping-sampingnya sambil menunggu perintah dari Mukhtar. Cahaya 2 batang lilin ini menerangi seperempat ruangan kamar. Mukhtar berdoa cukup lama. Ayah Dedi sempat nih beberapa kali menguap saking lamanya gitu menunggu si Mukhtar ini berdoa. Dan mata ayah Dedi pun nyaris terpejam ketika dia menyadari ternyata ada sesosok makhluk bertubuh besar yang sudah duduk di atas kasur. Dan sosok itu seperti sedang menunggui tubuhnya Dedi. Ayah Dedi mulai merasa tak nyaman pada saat itu. Di sampingnya Mukhtar masih menunduk sambil membuka telapak tangan. Sosok itu bergerak, tapi terasa sekali aura kamar menjadi lebih pekat. Ketika sosok itu muncul, ayah Dedi tak bisa melihat jelas wajah makhluk itu. Tapi kepalanya terlihat lebih besar dari ukuran manusia normal, dengan rambut mirip ijuk yang panjang. Kain jarik yang dibentangkan menutupi tubuh Dedi. Tiba-tiba seperti bergerak dalam Mukhtar tiba-tiba menghentikan doanya. Baskomnya Kang Mas, gue rane. Baskomnya bawa sini Mas, kata Mukhtar kepada ayahnya Dedi ini. Mukhtar menjebakkan kain yang sebelumnya menutupi Dedi yang sedang berbaring, dan ayah Dedi ini hampir berteriak menjatuhkan baskom. Dan Mukhtar buru-buru mengambil baskom itu. Ayah Dedi melihat ada seekor ular sedang melilit perut anaknya, dan di atasnya ada seekor buaya yang sedang mencakar dada Dedi. Wajah Dedi menganga kosong. Tak menunggu lama, Mukhtar langsung menyiramkan air dari baskom itu ke tubuh Dedi. Begitu air menyentuh tubuh Dedi, sosok ular dan buaya yang tadinya membekap tubuh Dedi langsung mengendur. Ular melepaskan lilitannya lalu mengejang kaku. Begitu juga dengan buaya yang bergulung menjauhi tubuh Dedi. Dan sosok hitam yang tadinya hanya duduk mendadak berdiri dan memunguti 2 hewan itu. Dia tampak marah dan mendekati Mukhtar. Dengan cekatan, Mukhtar mendorong sosok itu sampai terpental ke belakang. Sosok itu mengeluarkan bahasa yang tidak bisa diartikan gitu. Mukhtar seperti tak mendengarkan kompromi. Dia terus mendorong sosok itu sampai akhirnya menghilang di kegelapan kamar diiringi dengan percikan api. Tubuh ayah Dedi langsung terduduk lemas setelah makhluk itu hilang. Mukhtar beranjak menghidupkan lampu kamar. Begitu lampu menyala, ayah Dedi melihat anaknya tampak bernapas dengan normal. Matanya melihat ke kanan dan ke kiri seperti orang bingung. Bapak, kata Dedi lemah sambil menatap ayahnya. Setelah kejadian itu, kondisi Dedi perlahan mulai membaik. Sampai cerita ini ditulis, dia masih dalam tahap penyembuhan karena sudah terlalu lama tidak makan dan hanya berbaring di atas ranjang. Kabarnya, Dedi lalu pindah kontrakan dari tempat itu. Mukhtar yang menyembuhkan Dedi menceritakan jika memang ada salah satu temannya yang mengirimkan teluh atau santet agar dirinya sakit bahkan meninggal. Setelah mendengar cerita Dedi, Mukhtar meminta agar mengikhlaskan hutangnya, karena dia tidak menjamin si pengirim teluh akan diam setelah peristiwa itu selesai. Dan begitulah ceritanya teman-teman, cerita yang ditulis oleh atau yang diceritakan oleh Freddy Reskin di Twitternya. Gimana menurut kalian? Apakah ada pelajaran yang bisa kalian ambil dari cerita ini? Dan gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Dan gue mohon dukungannya untuk klik like-nya dan juga share ke teman-teman kalian agar fanpage atau halaman ini bisa berkembang dengan baik. Terima kasih. See you in the next podcast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.